Kita pasti pernah membaca suatu tulisan dan tiba-tiba keadaan yang digambarkan dalam tulisan itu seakan-akan tampil di hadapan kita. Begitulah kekuatan deskripsi. Dengan deskripsi, kita menggambarkan sesuatu yang belum jelas menjadi mewujud nyata sehingga terbayang dalam pikiran. Coba kita baca petikan buku Samudra di Ujung Jalan Setapak yang ditulis Neil Gaiman berikut ini. Aku melangkah ke pekarangan, melewati kandang ayam, lumbung tua dan menyusuri tepian ladang. Aku ingat tempat ini, apa yang ada di depan sana, dan aku bersuka cita atas pengetahuan itu. Tanaman hazel berjajar di pinggir padang rumput. Kupetik segenggam kacangnya yang hijau, kumasukkan ke dalam sakuku. Berikutnya, kolam itu pikirku. Aku tinggal memutari lumbung ini, dan aku akan melihatnya. Atau kita baca petikan yang lain. Tidak seorang pun datang ke pesta ulang tahunku yang ke-7. Ada meja yang syarat oleh jelly dan kue spons. Topi pesta di samping setiap piring. Berikut kue ulang tahun dengan 7 lilin di tengah meja. Kuenya diberi gambar buku dari gula. Apa yang kalian pikirkan dan rasakan? Apakah kalian bisa membayangkan sedang berjalan-jalan di tengah ladang pertanian? Apakah kalian bisa membayangkan sedihnya suasana pesta ulang tahun tanpa tamu undangan yang datang? Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu teks deskripsi dan apa pentingnya kita belajar berpikir deskriptif. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, kita akan belajar mengidentifikasi, kita akan mengenali informasi dalam teks deskripsi yang kita baca. Jadi lewat kegiatan ini kita berusaha untuk menemukan apa sebenarnya inti bacaan atau tujuan bacaan tersebut ditulis. Kita juga akan mempelajari ciri bahasa teks deskripsi. Langkah yang perlu kita lakukan apa saja? Kita akan membaca dan mengidentifikasi objek, tujuan, dan rincian isi teks tersebut. Kita baca dulu ya. Mari kita membaca. Silakan dibuka modul digital yang sudah dibagikan di grup. Dan silakan baca teks pertama berjudul Parangtritis Nan Indah. Teksnya ada di halaman 6 dan 7 di modul. Ini gambar parangtritis. Pantai Parangtritis. Ini paragraf pertama ya, silakan dibaca. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Ini paragraf keempat dan terakhir. Nah, kalau sudah dibaca, kita bisa menguraikannya seperti ini. Objek yang ditulis itu apa? Pantai Parangtritis. Apa tujuan teks tersebut ditulis? Tujuan teks tersebut ditulis, penulis ingin menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Lalu bagaimana rincian isi teks tersebut? Jadi penulis menggambarkan secara konkret, secara nyata, sehingga suatu objek itu mewujud dalam pikiran kita. Seakan bisa kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Coba kita perhatikan seraya melihat teks yang tercantum di modul. Perhatikan, isi teks tersebut terdiri atas 4 paragraf. Kita bisa menguraikan tiap paragraf menjadi seperti ini. Paragraf pertama itu menggambarkan pantai Parangtritis. Paragraf kedua itu menggambarkan pesona bentang alam di sana. Misalnya, terdapat tebing yang sangat tinggi, batu karang besar yang diempas ombak, dan pantai yang bersih. Paragraf ketiga menggambarkan keindahan pantai saat sore hari dengan semburat warna langit dan kemilau air laut. Pada paragraf keempat, itu menggambarkan wisatawan yang berkunjung, mulai dari anak muda hingga orang tua. Jadi dapat kita simpulkan,
Teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Untuk contoh yang ditampilkan, itu menggambarkan pantai Parangtritis. Apa guna kita mempelajari ini? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mengungkapkan suatu itu indah. Atau seseorang itu baik. Namun indah yang seperti apa? Atau baik yang seperti apa? Inilah guna kita mempelajari teks deskripsi. Dengan teks deskripsi, kita bisa menggambarkan sesuatu yang belum jelas menjadi mewujud nyata sehingga terbayang dalam pikiran orang lain. Pantai itu indah seperti apa? Kita deskripsikan pantai yang indah itu dengan menggambarkan pantai tersebut tampak hijau karena terdapat deretan pohon kelapa di sepanjang pantai dan terdapat pohon cemara laut yang teduh dan di balik birunya air laut terdapat keelokan terumbu karang tempat berkumpulnya ikan-ikan. Atau misalnya ditanya, orang itu baik seperti apa? Kita deskripsikan, ibuku orang yang sangat baik dengan menggambarkan dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dia penuh kasih, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Coba kalian baca di modul di halaman 10 dan 11. Lihat bagaimana ibu itu digambarkan. Selanjutnya kita melihat apa ciri-ciri bahasa dari teks deskripsi. Ada 3 ya. Pertama, ciri penggunaan kata pada teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggunakan kata yang bersinonim. Biasanya kata umum itu dirincikan lagi dengan kata khusus. Pilihan kata yang digunakan juga kata-kata yang punya emosi kuat. Kata umum ke kata khusus misalnya, lihat ya. Baik. Baik itu umum. Baiknya seperti apa misalnya? Tadi, oh dia ramah, dia penuh kasih, dia tulus. Itu menunjukkan bahwa dia baik. Indah. Seperti apa indah? Hijaunya hutan, birunya air laut, itu indah. Nah, seperti apa kalian menyatakan cinta tanpa menyebut cinta? Atau menyatakan ikhlas dengan tanpa menyebutkan saya ikhlas? Nah, itu coba dicari, dipelajari ya. Atau kita lihat nih contoh yang pertama tadi. Kita perhatikan lagi pilihan kata di petikan buku Samudra di ujung jalan setapak. Ada kata yang sudah saya tandai dengan garis bawah. Saya melangkah, melewati, menyusuri, memutari. Ini apa? Ini menunjukkan aktivitas gerak kan? Sebetulnya kalau misalnya mau kita ringkas saja, cukup kita tulis saja melangkah. Tapi ada banyak pilihan kata khusus yang digunakan dan memiliki kesan yang kuat. Kita bandingkan ya, seandainya ditulis seperti ini saja. Aku melangkah ke pekarangan, kemudian melalui kandang ayam, lumbung tua, dan tepi ladang. Nah, memang tetap ada detail, tetapi hanya ada detail latar tempat. Dan itu tidak membuat kita ikut bergerak kan? Kita tidak ikut melangkah, kita tidak ikut melewati, kita tidak ikut menyusuri, kita tidak ikut memutari. Yang hadir apa? Yang hadir hanya deskripsi tempat. Apakah ini benar atau salah? Ini benar, tapi kalau ditambahkan seperti ini, aku melangkah ke pekarangan, melewati kandang ayam, lumbung tua dan menyusuri tepian ladang, aku ingat tempat ini, apa yang ada di depan sana, dan aku bersuka cita atas pengetahuan itu. Tanaman hazel berjajar di pinggir padang rumput, kupetik segenggam kacangnya yang hijau, kumasukkan ke dalam sakuku. Langkahku kemudian setengah berjingkat-jingkat agar tak menimbulkan suara, juga agar aku terhindar dari terinjak kotoran sapi yang bertebaran. Jadi lebih hidup kan? Ciri penggunaan kalimat pada teks deskripsi ini kalimatnya berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Contohnya apa? Itu tadi contohnya. Ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah, penuh kasih, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dijelaskan betul kan di sini? Baiknya itu seperti apa? Baiknya itu dia, pertama dia ramah. Kedua dia penuh kasih. Ketiga tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, kalimat mengaktifkan indera kita. Seakan kita melihat, mendengar, dan merasakan objek. Kalau melihat apa misalnya? Kulitnya putih seperti bintang Korea.
Kalau mengaktifkan indera pendengaran kita, ia bernyanyi kecil. Kalau merasakan apa? Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Nah, dengan gunakan bahasa, deskripsi yang ditulis itu akan menjadi kuat. Dengan pilihan kata dan diksi yang memiliki emosi kuat dan susunan kalimat yang tepat, kita dapat menggambarkan suatu objek dengan setepat-tepatnya. Juga menghadirkan nuansa-nuansa yang paling sesuai dengan keadaan yang ingin disampaikan. Begitu. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya ya.